Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Yulia Muarifat Zahroh dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja fungsi dan jenis-jenis dalam komunikasi organisasi dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri dalam mata kuliah komunikasi organisasi. Secara umum, we cannot not communication, statement sederhana dari Bateson yang dikemukakan sekitar abad ke-1920, sekitar 1972, bahwa dia menyatakan mustahil bahwa kita tidak berkomunikasi mulai dari dalam kandungan. Seorang ibu sudah mengajak calon anaknya atau kita dengan orang tua kita pada masa-masa kita masih ada dalam kandungan perut ibu kita. Untuk berkomunikasi sampai lahir pun seorang bayi punya makna komunikasi yang kadang-kadang hanya bisa dipahami oleh ibunya. Tapi itulah sebuah komunikasi. Selanjutnya, apa itu organisasi? Organisasi yang jelas adalah sekelompok orang, sekelompok masyarakat, atau banyak orang yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Suatu tujuan bersama, meskipun setiap kita memiliki tujuan-tujuan yang berbeda. Jadi, memang akan ada dua tujuan di setiap berjalannya sebuah lembaga atau organisasi, yaitu tujuan individu atau personal dan tujuan organisasi. Tetapi terbentuknya organisasi itu disebabkan karena adanya tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama-sama. Ada satu pendapat dari von Klinov, dia menjelaskan bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama, saling bergantung satu sama yang lainnya, yaitu untuk mencapai beberapa tujuan. Artinya apa? Ada kesepakatan, ada saling ketergantungan, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dan itu merupakan suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, secara konsep, hampir semua memiliki manifestasi dan konsep yang sama tentang pengertian organisasi. Jika dalam sebuah organisasi, setiap orang memiliki tujuan yang berbeda-beda dan terbentuknya organisasi karena ada tujuan yang sama di setiap individu. Dan pertanyaannya adalah, apa fungsi dari komunikasi dalam organisasi? Minimal ada 4 hal fungsi komunikasi dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah fungsi informatif. Yang kedua, fungsi regulatif. Yang ketiga, fungsi persuasif, dan yang keempat yaitu fungsi integratif. Nah, kita akan membahas yang pertama. Yang pertama adalah fungsi informatif. Informatif kata dasarnya adalah information processing system. Artinya adalah sistem pemrosesan informasi. Jadi, maksud fungsi informatif ini adalah fungsi dari komunikasi dianggap bahwa organisasi bisa dipandang sebagai suatu sistem yang bisa memproses informasi untuk bisa sampai ke setiap individu sehingga bisa dimaknai secara tepat dan benar dalam konsep yang sama. Seluruh anggota dalam organisasi biasanya berharap akan mendapat informasi yang lebih banyak, lebih baik, lebih tepat, dan lebih akurat. Sehingga apa? Tidak terjadi kesalahpahaman
misalnya understanding. Sehingga dalam pengerjaan tugas-tugas atau tanggung jawab masing-masing sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pimpinan atau harapan yang memang menjadi tujuan dari organisasi atau menjadi tujuan bersama. Informasi didapat memungkinkan setiap organisasi. Artinya apa? Informasi yang diperoleh memungkinkan setiap anggota yang ada dalam organisasi bisa melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Artinya, informasi yang disampaikan tidak multimakna. Nah, ini merupakan suatu persoalan. Satu kekuatan di sisi lain, ketika seseorang mampu menyampaikan konsep sebuah informasi dengan tatanan, strategi, pilihan bahasa yang lebih sederhana, yang bisa dipahami, maka berat menjadi seorang pemimpin ketika harus menyampaikan sebuah informasi. Bagaimana konsep itu sampai sama persis ke banyak orang yang dengan banyak latar belakang yang berbeda-beda, banyak latar pendidikan yang tidak sama, budaya, kemampuan, dan lain-lain. Tapi bagaimanapun itu, harus sebuah informasi itu harus sampai kepada seseorang. Makanya, tuntutan dari salah satu syarat menjadi seorang leader adalah dari sisi kemampuan komunikasi harus handal menjadi seorang komunikator. Fungsi yang kedua yaitu fungsi regulatif. Kata dasarnya adalah regulasi. Pasti urusannya adalah dengan tatanan dan aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah organisasi. Dalam fungsi regulatif ini artinya adalah bagaimana proses penyampaian informasi dalam sebuah organisasi dalam kaitannya mempresentasikan, menyampaikan berbagai macam SOP atau standar operasional prosedur atau aturan-aturan yang mengikat yang berlaku dalam suatu organisasi agar bisa sampai ke setiap orang atau individu bisa memahami sehingga mereka berjalan dengan rule yang sudah dibuat, direncanakan oleh lembaga secara keseluruhan, sehingga tanpa kita sadari memang setiap orang itu akan bekerja atau melakukan tanggung jawab masing-masing berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, tertulis ataupun tidak tertulis, karena memang regulasinya begitu. Setiap individu ketika ingin masuk ke lembaga manapun harus memahami ini. Atasan atau orang-orang dalam jajaran struktural dalam konsep fungsi regulatif ini juga menjadi dasar karena mereka memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Artinya apa? Leadership atau orang yang menjadi pemimpin adalah pembuat kebijakan. Setiap yang keluar dari mulutnya kadang-kadang bisa menjadi sebuah kebijakan. Nah, orang yang dimaksud adalah orang yang memiliki kewenangan atau wewenang. Maka konsep regulatif dimanapun disetujui atau tidak, ketika itu keluar dari mulut pimpinan, mau tidak mau harus diikuti. Karena regulasinya memang begitu. Kalau tidak mau, ya monggo, silahkan, tinggal keluar. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi integratif. Artinya adalah pembaruan atau proses adaptasi. Jadi menyatu ketika akan masuk ke sebuah lembaga atau organisasi, kita memang harus menyatu, berbaur. Apakah itu dengan aturan main,
atau tata cara, atau strategi yang memang sudah menjadi rule-nya. Sehingga setiap organisasi dalam fungsi integratif itu selalu berusaha menyediakan dimanapun tempatnya, yaitu menyediakan saluran-saluran yang memungkinkan para kerjanya atau karyawan yang ada di lingkungan organisasi itu untuk bisa melaksanakan tugas dan kerjanya dengan baik dan benar. Jadi, salurannya disediakan dengan sedemikian rupa sehingga memudahkan satu dengan yang lain untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti harapan dari lembaga atau organisasi tersebut. Pada sisi lain, pelaksanaan komunikasi dalam konsep integratif ini dapat menumbuhkan keinginan setiap individu, setiap orang yang ada dalam organisasi untuk turut memberikan partisipasi yang lebih besar untuk menyumbang atau memberikan sumbangsi terbaik dari dirinya sendiri terhadap suatu organisasi atau lembaga dia bekerja, dan rasa memiliki dari setiap individu dalam organisasi itu, dan itu juga menjadi bagian yang tidak ternilai dalam konsep integratif dalam fungsi komunikasi organisasi. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi yang keempat. Fungsi yang keempat yaitu fungsi persuasif. Artinya, setiap pimpinan yang memiliki kewenangan biasanya untuk orang-orang yang memahami prinsip-prinsip dalam komunikasi akan lebih memanfaatkan fungsi ini untuk memudahkan penyampaian informasi agar bisa dilaksanakan sedemikian rupa daripada mengikuti kewenangan atau perintah. Karena biasanya melalui persuasif, ajakan-ajakan yang menggunakan rasa biasanya akan jauh lebih didengarkan secara potensial, akan lebih memberikan pengaruh positif daripada hanya secara prosedural, kewenangan, atau mengikuti perintah. Biasanya, kekuasaan atau kewenangan tidak selalu memberikan hasil yang selalu diinginkan atau yang diharapkan, karena tidak semua orang itu secara psikologis yang suka diperintah. Dan biasanya pimpinan-pimpinan yang jenius, yang rasa empatinya ada, nilai humanisnya tinggi, biasanya akan diikuti. Setiap kewenangan atau perintah selalu akan dimanfaatkannya melalui jalur persuasif ini, melakukan ajakan, pendekatan-pendekatan terhadap orang-orang yang terlibat di dalam sebuah lembaga atau organisasi. Dan biasanya dengan menggunakan konsep persuasif ini cenderung lebih berhasil daripada yang lainnya dalam bentuk perintah-perintah kerja. Nah, selanjutnya yaitu selain fungsi-fungsi yang 4 tadi, ternyata gaya komunikasi itu turut andil memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi komunikasi dalam sebuah organisasi. Secara umum, minimal ada 6 gaya. Yang pertama yaitu the controlling style, yang kedua the equalitarian style, yang ketiga the structuring style, yang keempat the dynamic style, yang kelima the religiousing style, dan yang terakhir atau keenam adalah the withdrawal style. Nah, kita akan membahas satu persatu di antara 6 gaya ini. Yang pertama yaitu the controlling style. Sifatnya adalah mengendalikan yang ditandai adanya satu kehendak untuk membatasi ruang lingkup, membatasi energi, bahkan memaksa dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain.
Pada konsep ini, biasanya lebih memusatkan perhatian ke pengiriman pesannya. Tidak pernah mengharapkan untuk mendapatkan umpan balik. Jadi, kalau jelas ada garis perintah, lakukan. Fokus dari leader untuk gaya ini adalah bagaimana bawahan melakukan sesuai dengan perintahnya. Selanjutnya kita masuk ke gaya yang kedua, yaitu the equalitarian style. Aspek penting gaya komunikasi ini ditandai dengan landasan kesamaan. Jadi menganggap sama porsinya, levelnya, dan komunikasi ini biasanya dilakukan secara terbuka. Mengungkapkan sebuah gagasan secara santai, secara rileks dalam menyampaikan sebuah informasi. Dan biasanya juga style ini lebih memudahkan tindak komunikasi dalam sebuah organisasi, bahkan lebih efektif dalam memelihara empati dan kerjasama dengan bawahan. Kita masuk ke gaya yang ketiga, yaitu the structuring style. Memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas yang benar, pekerjaan serta segala sesuatu sesuai dengan struktur dalam sebuah organisasi. Jadi, rule aturan main harus sesuai. Kebijakan demi kebijakan harus diikuti berdasarkan level per level. Jadi, style ini harus urut, tidak bisa zigzag atau secara acak. Kita masuk gaya yang keempat, yaitu the dynamic style. Style ini cenderung agresif. Karena apa? Pengirim pesan atau si sumber pesan biasanya memahami pekerjaan atau orientasinya pada tindakan. Jadi orientasinya tindakan, bukan dari garis perintahnya. Jadi ketika semua karyawan sudah melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka secara agresif akan terjadi begitu saja tanpa melihat lagi prosedural secara struktural. Kita masuk gaya yang kelima, yaitu the religiosing style. Dengan style ini biasanya ada kesediaan dalam diri mereka untuk menerima kritikan, saran, masukan, pendapat atau gagasan. Jadi mereka lebih cenderung lebih menerima masukan-masukan itu daripada memberikan garis perintah kepada bawahannya. Jadi lebih welcome, lebih membuka diri. Nah, ini cenderung bawahan lebih suka yang seperti ini. Karena apa? Lebih terbuka, lebih rileks, duduk bersama, dan ada kesediaan yang sangat terbuka untuk menerima setiap kritik, saran, dan masukan dari siapapun yang ada dalam sebuah organisasi atau lembaga tersebut. Kita masuk gaya yang keenam atau yang terakhir, yaitu the withdrawal style. Gaya ini tidak layak dalam komunikasi karena gaya ini hampir sempurna dijauhi atau malah kalau bisa tidak digunakan dalam komunikasi dalam sebuah organisasi. Karena akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah lemahnya tindak komunikasi. Artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Dalam deskripsi yang konkret adalah ketika seseorang mengatakan, "Saya tidak ingin dilibatkan di persoalan ini." Pernyataan ini bermakna
bahwa ia mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab, suatu keinginan untuk menghindari berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, gaya ini dalam komunikasi tidak layak dipakai dalam konteks komunikasi organisasi. Selanjutnya, ada karakteristik dalam sebuah komunikasi, yaitu yang pertama, yang jelas. Organisasi baru disebut organisasi ketika muncul karakteristik pembagian tugas dan tanggung jawab yang benar atau jelas. Yang kedua, adanya pusat kekuasaan. Jadi, setiap bagian pusat kekuasaannya ada sampai kepada pusat kekuasaan yang tinggi. Nah, inilah yang kita sebut sebagai struktur atau garis kewenangan. Yang ketiga, satu kumpulan disebut organisasi ketika karakteristik substitusi sumber daya manusia. Jadi, mustahil kalau hanya satu atau dua orang saja yang bekerja, maka belum layak disebut sebagai organisasi. Yang keempat, adanya ketergantungan antara anggota organisasi. Tidak hanya fokus dalam mengambil kebijakan, tetapi adanya ketergantungan mulai dari yang paling atas sampai paling bawah. Yang kelima, adanya interaksi berulang-ulang. Yang terakhir atau yang keenam, satu organisasi baru disebut sebagai organisasi ketika memenuhi satu karakter adanya koordinasi antara ras dan komponen yang muncul. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, hasil analisis saya mengenai fungsi dan jenis-jenis komunikasi dalam sebuah organisasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.